podcast obrolan karir dan bisnis yang akan melayani case kamu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Gen Z, tentunya bersama Pak Roni di sini. Halo. Cuan. Ya. Oke Pak, kita akan membahas lagi fenomena yang lagi hebring banget nih. Saat hebring ya. Hebring banget. Biasa kalau hebring itu tante. Oh iya. Kalau ini fenomena ya. Oh iya, fenomena bisa hebring ya. Oke, gimana tuh? Oke, fenomena di dunia kantoran yang mana nih ada yang namanya katanya healing untuk work-life balance. Iya. Namun kan sebagai pebisnis, sebagai memiliki usaha, karyawan healing tuh mungkin bikin pusing. Atau mungkin sebagai kita yang lagi healing, abis healing pusing juga. Nah gimana nih Pak Roni? Iya. Pernah sebelum saya jawab nih ya, kira-kira para podcast di luar sana ya, case hunter di luar sana setuju nggak dengan namanya work life balance? Nah, karena jadi perbincangan gitu loh sih. Work life balance itu cocok untuk semua orang atau enggak? Kedua, itu untuk gendernya perempuan atau laki-laki. Nah, soalnya kalau misalnya kita cerita nih secara dari gender, ini memang tidak adil gitu ya. Betul, tidak adil. Jadi kalau misalnya kesantar di luar sana pasti juga harusnya sih setuju. Work life balance itu sebenarnya hanya cocok untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Coba bayangkan ya, sedih ya memang di luar. Saya mau boleh ada tisu gak di sini? Jadi kalau misalnya kita cerita work life balance itu cerita tentang kerjanya oke, kemudian mereka juga kesehatan oke, terus mereka jadwal istirahatnya juga oke, semuanya oke semua. Tetapi mungkin nggak itu terjadi karena tuntutannya itu banyak sekali kalau misalnya di laki-laki, betul nggak? Betul. Kalau misalnya dia misalkan sudah oke, pasti akan ada misalkan contoh ya, ketika penghasilannya sekian A, pasti ya untuk yang spending istrinya A, betul nggak? Betul. Nah, ketika dia udah B, spending istrinya masa begitu nanti malu-maluin kamu naik lagi. Jadi ibaratnya akan terus mengikuti. Jadi ketika pas waktu lagi udah begini, wah harusnya kan lebih bagus lagi. Kayaknya nggak cukup deh, naikin lagi pendapatan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang pasti jadwal akan semakin padat, ya kan? Waktu juga akan semakin banyak yang berkurang. Jadi ibaratnya work life itu tidak pernah tercipta untuk si laki-laki. Nggak tahu kalau misalnya kesantar di luar sana setuju atau tidak sih. Tetapi rata-rata di luar sana kalau saya berbicara dengan para pebisnis, saya berbicara dengan para misalnya pengusaha yang sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha, kayaknya itu nggak bisa jalan deh. Karena mereka coba bayangin namanya pengusaha, mereka kerja dari Senin sampai Minggu, terus Senin kerja lagi, mikir nggak pernah berhenti. Bahkan ketika pulang pun mereka juga harus berpikir besok harus ngapain. Karena balik lagi kalau nama pengusaha besok nggak ada gajian nih, benar nggak? Ya kan kalau misalnya profesional mungkin tanggal-tanggal tertentu mereka mulai lagi nih dari nol bisa ada isi lagi. Tapi kalau pengusaha nggak ada project, nggak ada apa, nggak bisa jalan itu. Nah makanya work life balance terutama karena pengusaha ini rata-rata di milenial, ya kan? Masih di milenial nih Gen Z-nya, walaupun sudah ada sih yang jadi pengusaha, tapi rata-rata masih jadi profesional, ya kan? Nah, jadi healing untuk mereka sebagai seorang pekerja nggak apa-apa, memang sering mereka lakukan karena mereka waktunya masih banyak, betul nggak? Karena habis ini Cynthia pasti minta healing kan? Saya juga. Kita cuti 1 bulan ya? Jadi, kosong di konten. Cutinya 1 bulan itu bukannya cuti lagi. Resign. Iya, nah jadi ketika memang untuk Gen Z ini minta healing, karena kenapa? Mereka belum ada tuntutan. Rata-rata kalau Gen Z zaman sekarang usia berapa ya berarti ya? 20-an ya? 29? Ya, sampai mentoknya di situ ya. Jadi mereka itu mungkin ada yang belum berkeluarga, rata-rata banyak kan Gen Z nggak mau tuh nikah cepet-cepet, betul nggak? Karena nggak mau nikah cepet-cepet, berarti tuntutan untuk mereka juga kurang. Jadi ya udahlah kita mau santai dulu aja deh. Tapi coba lihat yang generasi milenial zaman dulunya juga sama sebenarnya. Cuma istilah healing itu dipakai untuk sekarang aja. Milenial zaman dulu juga sama, pengen healing kan. Cuman healingnya mereka mikir karena mereka lebih dituntut namanya ada tanggung jawab. Karena memang di generasi milenial ini masih ada pengaruh dari generasi sebelumnya di mana ayo kamu mikir masa depan. Nah kalau Gen Z itu bukan mikir masa depan, tapi apa yang saya inginkan. Nah, di situ letak bedanya. Nah, cuman yang masalahnya jadi bikin pusingnya ini sih. Nah, ini dia yang bikin pusing adalah kalau semua pada mau healing ya Cynthia healing. Siapa nih yang ngomong? Siapa nih yang
menghostkan jadi bikin pusingnya pengusaha kan. Iya. Nah paling kalau Gen Z ini akan pusing ketika udah mulai tipis tuh tabungan. Nah tapi boleh dong sharing juga nih Shin ya. Kalau Gen Z ini tipis udah tabungannya ya udah nggak ada lagi. Kira-kira masih mikir healing nggak sih? Itu, Pak. Biasanya nih kalau misalnya Gen Z healing, mungkin tabungnya ada. Tapi ketika udah tipis lagi, ya udah cari cuan lagi. Nah, yang bahaya itu justru ketika lagi healing duitnya habis. Kemana dia harus mencari uang itu? Iya, lagi tapi gini, kalau misalnya kita cerita soal tentang healing lah ya, apakah healing ini disesuaikan dengan budget atau gak apa-apa lah, pinjem dulu aja, yang penting kita bisa healingnya oke gitu loh. Nanti juga bisa ada kita cari pendapatan yang lain lagi. Nah, biasanya kayak gimana tuh? Itu sih yang berbahaya sih. Nanti pusingnya ketika cicilannya datang. Cicilannya datang. Udah jatuh tempo lagi. Kan ada yang caranya gali lubang tutup lubang. Iya, Ini banyak. bukan yang ngajarin ke kantor untuk gali lubang tutup Jangan lubang ke loh. kantor ya. Jangan. Tapi maksudnya ada yang melakukan itu demi tujuan apa? Konsumtif kan. Yes. Ujung-ujungnya. Nah, tapi kalau misalnya kita cerita lagi nih, healing sebenarnya perlu nggak sih Ya. healing? Nah, kalau dari sisi saya nih, kan saya bukan Gen Z ya, tapi bukan juga baby boomers. Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya healing itu perlu nggak? Setiap orang itu butuh namanya healing. Tapi healing itu tidak harus pergi sampai yang jauh. Nah, banyak orang yang saya melihat baby boomers nih, baby boomers nih, karena saya ada melatih baby boomers. Mereka healing dengan cara kayak gimana? Melukis. Melukis dulu, yang dulunya nggak pernah melukis, mereka melukis. Ada juga nih, ini mungkin healing ya, mungkin orang bilang ini sakit mental nih. Tahu nggak healingnya kayak gimana? Ngobrol sama pohon. Itu salah satu bentuk healing. Yes. Boleh dicoba kayak saya. Pernah cobain nggak ngobrol? Saya Enggak sih. Enggak ya, takutnya nggak bisa balas. Takutnya dia jawab. Iya, takut tapi ya. dia jawab. Iya. Saya lagi pusing sih, masa? Oh, iya gitu kan? Kalau nggak seperti juga ya. Iya. Untungnya enggak, tapi memang ada beberapa orang itu yang suka curhat. Jadi gini, contohnya profesi-profesi sebagai seorang psikolog. Oke. Itu kan mereka menanggung atau bukan mereka menanggung ya, mereka harus keep kredensial atau keep suatu rahasia dari klien mereka. Nggak mungkin dia cerita sama suaminya atau cerita sama istrinya, nanti dia cerita lagi sama orang lain tuh. Iya, ya kan? Iya, benar. Terus ditambah dengan bumbu terakhir, terus jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Jangan bilang orang banyak. Iya, jangan bilang-bilang ya rahasia umum ini namanya. Jadi yang paling aman ceritanya sama siapa dong? Sama pohon. Nah, terus ada juga healing yang saya suka. Apa tuh? Karaoke. Karaoke ya kan, bernyanyi, karena bernyanyi ternyata membuat orang berumur panjang loh. Oh ya? Iya, nggak peduli masa cuma bilang yang orang bisa berumur panjang bernyanyi dengan suara yang bagus, nggak ada. Suara fals pun kalau dia bernyanyi dia juga bisa berumur panjang loh. Itu juga salah satu bentuk healing. Nah, cuman yang jadi masalah Gen Z. Gen Z. Karena healing itu harus perginya jalan-jalan. Dan jalan-jalannya harus di mancanegara. Oh iya, harus naik namanya pesawat. Nah, apakah healing tersebut salah satu bentuk dari konsumsi sosial media? Iya, betul banget, karena jangan mana-mana, mau dong di sini dong tempat makanan yang enak, tapi harus pergi dulu nih melipir, tapi kok ini negara tetangga nih, ya kan? Walaupun nggak mahal sih, iya, tapi namun kalau untuk bagi Gen Z kan itu juga harus dikumpulkan uangnya. Yuk, kenapa nggak mulai berpikir nanti baru kepikir pada saat apa sudah punya anak, ya kan? Nanti kalau udah mau pendidikan masuk sekolah, uang pangkal, baru mikir. Padahal yang sekarang harusnya kalau dia investasikan uangnya bisa jadi berapa banyak terus ya. Iya. Kayak Cynthia nih ya, sekitar misalnya 10 tahun kemudian kalau sekarang dia investasi bunganya luar biasa. Betul. Bunga berlipat ya. Investasi emas ya. Ya, investasi emas ya. Investasi emas atau emas-emas nih, beda Emas, nih. beneran. Langsung hati-hati banget ya. Hati-hati ya. Iya, investasi emas, balik lagi ya, kalau zaman dulu semua jenis mata uang itu didasarkan sama fisiknya.
berarti harus ada bentuknya. Jadi dari dulu bentuk yang dijadikan patokan adalah emas, maka emas sampai ke depan itu pasti akan meningkat. Meningkat ini bukan berarti akan investasi bagus ya. Emas ini adalah salah satu sarana bukan mengalahkan investasi tapi menjaga inflasi, ya kan? Karena uang kita makin lama kan makin turun. Tapi kalau emas kan makin lama makin naik, ya kan? Nah, tapi buat menjaga inflasi, apakah tinggi banget? Tidak. Tentunya akan berbeda ketika misalkan ya dia harus misalkan orang mau investasi yang mau 20%, 30%, tentunya nggak bisa melalui dari emas. Bisa nggak emas? Bisa, tapi siklus. Tidak bisa langsung, oh tahun depan pasti sekian. Bisa nggak pas waktu lagi tahun depan itu ternyata naiknya cuma sedikit doang dan harusnya dia taruh di deposito lebih tinggi? Bisa. Makanya juga orang harus mempunyai pola pikir yang benar, terutama untuk Gen Z. Ketika Anda mau healing dan dengan duit investasi, maka Anda harus pikirkan juga investasinya dalam bentuk apa, gitu. Nah, saya justru mau nanya sama Cynthia, investasinya sekarang bentuk apa aja sih? Tabungan berjangka. Berjangkanya masuk berjangka dengan emas. Saya tuh lebih ke deposito, karena yang pasti aja walaupun bunganya memang kecil ya. Kecil banget. Banget ya. Banget, dan itu juga tahu nggak sih, itu dibawa dari namanya inflasi loh. Inflasi real loh kita cerita. Contoh ya, tabungan deposito bunga counternya bisa berapa? Anggap 4%, ya kan? Atau yang sekarang biar gampang itu deh 6% aja. Kalau 6% setahun, ya walaupun sekarang nggak nyampe 6% ya, setengah persen sebulan, itu belum dipotong pajak loh, ya kan? Setengah persen. Nah coba bayangkan ya, dalam 1 tahun naik uang sekolah berapa persen? Wah, 15. ya. Naik untuk rumah sakit berapa persen? 15 sampai dengan 30%. Bahkan tiket pesawat pun sekarang naik 16%. Yes, tiket pesawat naik. Kalau kita menggunakan deposito nggak rugi sih. Tapi karena saya bingung mau investasi di mana. Kenapa nggak coba di emas walaupun dikit-dikit? Saya ada juga tabungan emas. Dulu kumpulin di tahun 2021, waktu itu emas 1 gram itu masih 900.000. Wow. Ya. Sekarang udah berapa? Sekarang 3 juta ya. Iya, rugi ya. Terus uang masih ada. Oh, masih ada. Masih disimpan dengan baik. Oh, oke. Belum sampai harus diambil ya. Jangan ya. Jangan ya. Tapi kenapa sekarang nggak ya dari deposito dipindahin ke emas? Karena mungkin karena saya awalnya beli 900.000 terus langsung beli 3 juta tuh kayak masih belum terfikirkan. Kayak masih nggak terima. Bisa, ini masih nggak terima gitu. Iya, ya uangnya dulu bisa dapat berapa gram kok cuma jadi berapa gitu ya. Betul. Jadi ketika mau beli emas kayaknya udah kemahalan deh. Betul. Begitu ya jadinya ya. Oke, kenapa nggak investasi yang kedua melalui misalkan saham? Saham pernah juga dong. Nah, terus sekarang gimana nasibnya? Saya tarik. Kenapa tuh ditarik? Karena waktu itu jatuh banget. Jatuh, terus saya tarik, abis itu lupa lagi masukinnya. Udah jadi benda sekarang. Udah jadi tas-tas dan sepatu yang itu. Iya. Itulah healingnya Gen Z. Healingnya Gen Z. Itulah ya, jadi harusnya investasi jadinya ke healing. Yes. Oke, healingnya bentuk healing kalau Gen Z selain jalan-jalan apa lagi? Shopping. Oh. Yang berbahaya. Iya. Nggak berasa karena cuma sebatas jari ya, langsung pencet keluar. Tagihan bengkak. Iya betul sih. Jadi belanja juga adalah salah satu healing dan itu ternyata juga masuk di dalam penyakit mental loh ternyata. Tahu nggak itu jadi penyakit mental? Oh ya? Iya, orang yang suka belanja, nah itu akhirnya menumpuk barang-barang banyak di rumah. Itu disebut dengan namanya hoarding disorder, iya kan? Dan itu susah disembuhkan loh. Wow. Susah disembuhkan. Sangat relate sih sebenarnya sama saya ya. Iya. Kenapa sekarang banyak yang dibeli atau gimana tuh? Bahkan saya pernah beli suatu banyak barang sih, beberapa barang. Iya. Yang sampai akhirnya 1 tahun 2 tahun ke depan itu masih dalam bentuk paket. Oh, paket. Wow. Apa ya buat paket sih? Oh, ternyata 2023 saya belinya. Wow. Mungkin dalam bentuk paket terus masih ingat nggak itu belinya kapan? Oh tidak. Bahkan fungsinya pun kayak apa sih beli ini ya? Oke. Sebenarnya itu lebih terjadi juga sama saya, ada nggak? Ada juga sih, tapi saya dalam bentuk buku biasanya.
masih di dalam sampul yang rapi, masih bersegel. Karena terlalu banyak yang baca, ada yang baru lebih bagus lagi nih, lebih seru. Nah, biasa kan kalau beli nggak 1 buku kan ya, sekitar 5 buku, ya kadang-kadang 10 buku. Ya 5 kebaca, 5 masih tersimpan. Terus ada lagi yang teknologi baru, baca lagi, yang lain itu jadi akhirnya menumpuk di belakang. Itu yang kejadian. Tapi ya biasa dengan dalih ya, dalihnya ini kalau saya kan dalihnya itu kan ilmu pengetahuan masih kepake, masih kepake, ya kan. Nah tapi kalau misalkan untuk yang konsumsi ya atau konsumtif, misalkan kayak orang belanja lah, misalkan barang-barang rumah tangga. Kayak misalnya Cynthia udah berumah tangga, misalkan ada pasti barang-barang yang mau dibeli dong. Beli ini dulu deh. Misalkan contoh gini deh. Beli sabun, gampang deh beli sabun. Yang biasa belinya mungkin sabunnya cuman ya berapa mili sih biasanya kalau sabun 800 sampai tahu ya. Ketahuan. Nah, terus ada beli ini yang jerigenan nih ada. Pernah nggak beli jerigenan? Enggak sih untungnya. Tapi yang buy to get one walaupun nggak penting, gratis beli. Oh, buy to get one. Terus nggak tahu kapan kepakainya? Iya tahu. Terus akhirnya, kok kayaknya ini nggak kepake ya? Ini kayaknya pengen coba yang lain lagi. Tapi kita lebih cenderung ke akhirnya kena gara-gara promosi. Yes, betul nggak? Betul nah, banget. Jadi sebenarnya promosi itu yang masalah gitu ya sini artinya. Tapi itu justru ya adalah salah satu peluang yang bisa dilakukan para cash hunter ketika Anda mau jualan. Ingat loh sih, sekarang banyak affiliate. Betul. Nah, affiliate ini menggunakan cara-cara adalah menaikkan ya keinginan seseorang untuk mengkonsumsi barang-barang dengan menggunakan jurus promosi, bundling. Itu yang nggak bisa ditolak, betul kan? Akhirnya, apalagi yang dibeli banyak banget sama Cynthia. Banyak banget skincare. Karena jujur saya bukan tipikal orang yang suka skincare kan. Loh, tapi kok bisa banyak banget belinya skincare? FOMO. FOMO. Oke. Orang bagus sih pas dipakai, males lagi, udahlah sabun cuci muka aja gitu. Aduh. Jadi sampai udah expired, udah sampai expired. Oh, luar biasa. Nah, ini yang membuat kaya para pengusaha skincare sebenarnya cash hunter. Jadi di luar sana banyak Gen Z seperti Cynthia ini, iya, yang butuh untuk terlihat tampil cantik dan menarik, walaupun akhirnya tidak digunakan. Dan ini sebenarnya juga yang kedua di sini ya, para cash hunter di luar sana ada juga nih yang dilakukan apa? Tentang gym. Oh iya, betul. Gym dengan member-membernya yang ada di A, B dan syalalala yang banyak itu. PT juga masuk. Yes. Oh, PT. Karena tertarik sama PT-nya kali ini. Iya. Tapi itu yang membuat akhirnya, tahu nggak? Saya pernah nanya sama owner gym. Owner gym ya, ternyata dari misalkan mereka punya contoh ya, saya nggak usah kasih detailnya, 5.000 member yang aktif paling 300. Yes. Jadi saya adalah salah satu investornya si tempat gym investor. Iya. Dan ini memang akhirnya yang dibuka ya cara-cara pemasaran seperti ini yang akhirnya membuat banyak sekali pemasukan untuk para pengusahanya. Dan dengan cara apa sih? Dengan cara menjual mimpi. Paling enak ya jual mimpi. Anda mau menjadi seorang yang menarik, menjadi dilirik sama banyak orang dan akhirnya dijulitin sama banyak orang, maka gunakan produk. Apalagi Senin harga naik, nah gunakan promosi di saat ini juga dengan voucher yang akan kamu kasih. Ting, kak udah mau habis vouchernya. Benar-benar. Karena mengikuti perkembangan zaman ya Bapak ya. Iya. Apalagi saya udah punya belnya loh. Ting. Oh iya, tenang. Nanti kita akan buka ya cash hunter ya. Untuk live bagaimana cara jualan secara cepat dan itu memainkan efek psikologis dan itu harus belajar Bu. Dan ternyata itu yang digunakan khusus misalnya sekarang yang lebih kena siapa? Gen Z. Ya. Karena Gen Z itu memang yang paling tidak sabaran, apalagi kena efek namanya FOMO itu. Iya. Kalau ketika udah dengar bunyi bel, berarti saatnya dia check out. Udah mulai ada. Oke, Sin. Apalagi kalau misalnya selain dari tadi kan udah ada skincare, ya. Sudah kalau yang produk rumah tangga enggak kayaknya kurang.
Rumah tangga ya. Oke, skincare udah. Terus apa lagi? Jalan-jalan udah. Apa lagi yang dibeli? Tadi tuh ketika saat itu saya menganggap yang tadi Bapak bilang gym itu adalah salah satu healing terbaik saya. Tadinya ya, karena marketingnya gym itu hebat banget. Ini klarifikasi loh. Iya. Klarifikasi dari Gen Z loh. Benar, klarifikasi dari seorang Gen Z. Iya, ya. iya. Marketing gym itu hebat banget. 3 bulan. Tunggu. Marketing gymnya hebat atau bukannya menarik? Menarik dan hebat. Menarik dan hebat. Oke. Membuat para Gen Z FOMO seperti saya tertarik ya. Apa sih yang ditawarkan waktu itu coba? 3 bulan, sebulannya 500.000. Oke. Kalau 6 bulan, sebulannya 400. Kalau 12 bulan, sebulannya 300. Tapi kalau 24 bulan plus 2 bulan, sebulannya cuma 200. Kita kan jadi kayak, kok murahan 24 bulan nih? Oh iya. Oke lah, saya akan konsisten 24 bulan. Dengan semangat 45 tuh ya? Iya. Saya akan konsisten, saya ada jadwal, saya udah masuk inbox, reminder segala. Dan apa yang terjadi akhirnya? Mikirnya kan, kapan lagi 24 bulan, cicilannya cuma 200.000 plus 2 bulan lagi. Iya. Belum lagi tambah PT 10 cuma nambah segini. Sebagai Gen Z, egonya tinggi dong. Oh iya. Beli. Gue suka nih kayaknya beli. Check out. Belum janji mimpi badannya jadi bagus gitu ya. Pas ketika udah daftar sekali, 2 kali, kena dong nih, sakit kakinya, tangannya, udah lepas. Bye 24 bulan tanpa saya. Bye konsistensi. Udah masuk itu. Iya. Terus gimana dong, dompet menangis atau enggak? Ambil aja lah, sudah muak gitu. Nah itulah kesanter yang kita sangat suka dari Gen Z. Mereka itu sangat orang dibilang ikhlas. Sangat ikhlas untuk diambil itu. Ini uang saya, ambil. Kalau kamu bisa membuat suatu program yang menarik, saya sudah siapkan loh dengan uang yang untuk kamu ambil, bahkan seluruh tabungan saya siap kamu ambil gitu. Dan itu merupakan dengan dalih healing loh untuk Gen Z ya. Jadi bukan cuma jalan-jalan ya sini ya. Bukan cuma jalan-jalan, yang penting ada kepuasan yang di dalam diri sudah terpenuhi. Wah, besok saya mau buka gym. Boleh. Saya bikin 3 tahun plus gratis 3 bulan. Tapi tolong blokir saya dulu ya. Iya, memang jadi kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya murah akhirnya tidak terpakai karena tidak digunakan ya. Betul. Karena apa sih yang sebenarnya kekurangan dari Gen Z? Konsistensi. Setuju. Betul ya, konsistensi yang membuat orang akhirnya udahlah kalau gitu udah ikhlasin aja. Apalagi yang kedua, nggak mau sakit dan nggak mau capek. Betul. Ya kan, nggak mau sakit, nggak mau capek, ini kayaknya serem banget ya, nggak mau sakit dan nggak mau capek. Jadi kalau misalnya nggak mau sakit dan nggak mau capek, ini yang membuat akhirnya kalau misalnya harus jalan, lari panas-panasan, panas keringat, minggir melipir dikit, di samping ada tuh gorengan, cemilan, ya kan, akhirnya lebih banyak sono terus. Lari itu nggak banget. Bukan membuat akhirnya berkurang berat badan, nambah berat badan. Iya, sebenarnya bukan salah dari larinya sih, salahnya yang dilakukannya itu. Tetapi itu yang nggak pernah dibilang dan itu jadi excuse banget kan, gitu kan. Oke. Terus apalagi sih saya kayak gitu biar para kreator tahu gimana cara buat mengambil yang healing tadi menjadi suatu namanya peluang bisa menjadi cuan-cuan. Oke, ada nih kalau dibilang tentang healing bikin cuan nih, aku punya. Aku healingnya itu main tenis. Emang itu bisa bikin cuan? Saya bisa bikin cuan. Gimana? Harus bisa monitor peluang juga kan? Oke. Gimana nih? Caranya adalah ketika saya 2 kali lah ikut tenis di luar, di klub lain gitu. Terus saya pikir kayak kenapa nggak bikin klub sendiri? Karena untuk bikin klub tenis kan cuma pinter ngomong aja dan menarik konsumen kan. Jadi saya bikinlah klub tenis sekarang. Dan itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Wow. Jadi ada uang membership di situ? Enggak, jadi setiap teman-teman yang mau coaching itu dikenakan biaya. Siapa yang coaching akhirnya? Saya punya coach, jadi kenal sama coach yang dulunya saya main. Dapat referral fee dari sana. Iya. Ya ampun, gitu. pinter ya. Untungnya ya. Memanfaatkan peluang di situ ya. Jadi saya bisa healing gratis juga kan. Betul. Jadi nggak bikin pusing
Iya, jadi tetap nggak ada yang dapat healingnya, tapi tetap dapat cuannya. Keren banget. Bikin member sendiri ya. Bikin sendiri. Jadi kalau misalnya Cynthia lihat sekarang, berarti artinya yang bisa membuat orang itu dapat cuan peluang membership ya, betul nggak? Betul. Membership. Selain itu apalagi kira-kira sih yang bisa membuat orang akhirnya dapat cuan juga dari orang-orang yang mau healing itu tadi? Kira-kira. Itu tadi Promosi ya, bundling ya, bundling. Ya. Iya. Karena orang kalau misalnya ngeliat promo nih, walaupun penting nggak penting, tetap kayak kapan lagi sih promo? Padahal ya promo itu pasti selalu ada kan? Iya, selalu ada. Pernah kamu lihat nggak sih ada satu usaha, bukan bentuk usaha lah ya, bentuk usaha yang dimana promonya itu nggak pernah berhenti dan sama dulu. Banyak. Ada. Ini habis perpanjang, Yes. habis perpanjang. Kayaknya eternal promosi deh. Iya nggak pernah habis. Tapi yang heran ya orang datang situ lagi promo. Promonya sama, padahal itu mungkin harga jualnya kali ya. Iya. Nah, berarti nanti kita juga bisa buka kelas dengan harga promo ya. Boleh dicoba. Boleh. Karena kita juga ada suatu bentuk juga buat pelatihan bisnis. Jadi bagaimana cara mereka melakukan pemasaran, mereka bisa dapat keuntungan, mereka bisa punya ide bisnis, tapi bisa menghasilkan namanya cuan-cuan itu tadi. Nah, itu kan daripada healingnya bikin pusing. Tadi bosnya pusing gara-gara karyawan saya kemana, atau mungkin karena karyawannya kayak healing kehabisan uang jadinya pinjol ya. Iya. Penting kita cari healing yang menghasilkan cuan ataupun yang tidak menggunakan uang, karena healing itu nggak mesti tentang uang ya. Betul, tapi ini juga mesti diklarifikasi dulu ya. Jadi jangan sampai nanti akhirnya tiba-tiba Cynthia langsung digeruduk gara-gara pinjol ya. Jadi sebenarnya boleh nggak orang melakukan namanya pinjaman? Ya terbatas ya. Tetapi kalau menurut saya sebatas dia untuk kegiatan yang produktif yang bisa buat menghasilkan, kadang-kadang butuh namanya uang cepat. Nah, mungkin saja itu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah yang sebenarnya harusnya dijaga adalah menggunakan untuk konsumtif, hanya untuk jalan-jalan aja, untuk kegiatan misalkan hal-hal yang ibaratnya tidak penting ya. Maksudnya gue pengen punya alat yang misalkan contoh deh, punya iPad yang lebih baru lagi ya kan, ya punya sesuatu pegangannya yang lebih bagus gitu kan, malu sama tetangga ya, pengen bawa punya tentengan yang lebih keren lagi, yang lebih imut lagi. Nah itu yang akan jadi namanya masalah. Nah jadi boleh nggak? Boleh, tapi Anda harus menghasilkan cuan yang bisa betul-betul untuk membiayai itu. Jangan sampai Anda meminjam untuk hal-hal yang tadi konsumtif itu gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, jangan memaksakan padahal finansial kita tuh belum kuat. Financial ya. Kalau bacanya di jedanya itu finansial. Bahaya ya. Iya bahaya. Financial. Oke. Apalagi kira-kira kalau misalnya menurut dari kita ya berdua ya, mungkin buat kasih masukan buat Cash Hunter juga. Gimana sih supaya healing tidak bikin pusing itu tapi tetap menghasilkan cuan tapi masih tetap diperbolehkan lah. Kalau menurut Cynthia dari sisi Gen Z lah, kira-kira supaya Gen Z ini agak tobat lah ya. Agak tobat, apa sih yang harus dipikirkan sama Gen Z? Kalau dari saya pribadi yang tadi itu cari peluang. Ya, kalau kita misalnya suka sama sesuatu hal kayak tadi saya kan suka sama tenis, mau healingnya tuh ke tenis karena kan harus punya ini ya, fokus kan. Yes. Tidak melulu mikirin kerjaan ataupun yang lain gitu. Nah, gimana caranya peluang itu menjadikan saya cuan? Gitu. Jadi carilah peluang di setiap kesempatan. Ngeri banget ya. Keren juga nih. Quotes of the day. Iya. Kalau dari saya sendiri, jadi kalau misalnya supaya healing, ya itu jangan dijadikan musuh ketika Gen Z mengatakan buat healing, tetapi carilah peluang healing tersebut bisa menjadi kerajaan cuan-cuan Anda dengan cara angkatlah ego-ego mereka, karena mereka punya ego yang tinggi tadi disebutkan sama Cynthia, supaya mereka mau membeli dari Anda dan tidak merasa bersalah dan ikhlasnya tervalidasi. Betul. Nah itu dia Cash Hunter. Kalau solusi dari Pak Roni dan juga banyak juga tadi sharing tentang dari kita juga ya. Nah kita juga mau tahu dong Cash Hunter tuh healingnya biasanya ngapain?
ngapain sih, ya kan? Nah, dari case hunter pun healingnya itu kira-kira biasanya menjadi suatu healing yang beneran atau malah menimbulkan masalah baru. Oke, Kak Hunter, segitu dulu obrolan dari kita tentang healing bikin pusing. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas ya untuk next podcastnya? Bisa di kolom komentar sini bisa ditulis, dan jangan lupa like dan juga subscribe. Dadah. Dadah. Bye. Bye.